Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siruntu Sikipeme Sibawaya Andi Hilda Syakban. Ripamulane elok kapaletu kangi puji syukuru lau ripuang Allah Ta'ala nasaba asalama kena tawa di siruntu pemen ri acara Smart School generasi smart berkarakter cerdaski. Yasewe elok kak peletu kanyi gurung tentang pakaian ada na tau gie. Jadi judulnya guru tak sewe yaitu mengenal wajah tokoh dan makna simboliknya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pakaian adat Indonesia merupakan bagian dari kebudayaan nasional yang bersifat khas dan bermutu dari suku bangsa yang ada di Indonesia. Kekhasan tersebut dianggap sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah yang dapat mengidentifikasikan diri dan menimbulkan rasa bangga. Selain untuk pengamanan jasmania, terdapat pula fungsi-fungsi menurut pesan-pesan budaya yang terkandung di dalam pakaian adat Indonesia, yang berkaitan pula dengan aspek-aspek lain dari kehidupan berkebudayaan. Pemahaman nilai budaya yang dipesankan itu biasanya lahir melalui simbol-simbol dan berbagai macam hias pakaian adat Indonesia dari suatu masyarakat. Jadi arti simbolik yang terkandung oleh pakaian adat Indonesia sekaligus mengungkapkan bahwa warna, bentuk, dan letak serta cara pemakaian pakaian adat Indonesia itu mengandung beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi etika, yang kedua fungsi estetika, yang ketiga fungsi religius, yang keempat fungsi sosial, dan yang kelima adalah fungsi simbolis. Di mana fungsi-fungsi ini memiliki arti bahwa fungsi etika di mana pemakainya pakaian adat ini ada ketentuan-ketentuan dari pemakaiannya. Sedangkan fungsi estetika ada suatu kesatuan seperti perhiasan yang dikenakan saat penggunaan pakaian adat ini. Selanjutnya yaitu fungsi religius. Pakaian adat Indonesia menggambarkan atau mencerminkan kepercayaan dari masyarakat pemakai pakaian adat tersebut. Sedangkan fungsi sosial menentukan stratifikasi dari pemakai pakaian adat. Sedangkan fungsi simbolis ada makna-makna yang terkandung, ada makna simbolik yang terkandung dalam pakaian adat khas Indonesia. Jadi hari ini saya akan menjelaskan apa makna-makna yang terkandung
dalam pakaian adat Bugis, yaitu waju toko dan perhiasannya. Jadi pada awalnya waju toko itu dikenal sebagai waju bodo yang berarti pendek. Tapi setelah waju bodo ini diubah kainnya dari kain muslin ke kain yang lebih tebal, yaitu kain yang dicampur dengan kanji, maka namanya pun berubah menjadi waju toko. Hal ini dikarenakan waju bodo dahulu itu bentuknya transparan sehingga memperlihatkan lekuk tubuh. Jadi dulu itu waju toko adalah kain yang kalau zaman sekarang disebut sebagai kain organdi. Jadi nareko dipakai mak bajak-bajang di tubuhna makun raya. Jadi setelah ajaran Islam masuk ke tanah Bugis, perihal ini menjadi suatu perbincangan. Bagaimana caranya mengubah waju bodo ini menjadi pakaian yang layak menurut ajaran Islam, tetapi tidak menghilangkan ciri khas dan bentuknya. Jadi ini adalah contoh waju toko. Sangat indah bukan, dengan warnanya yang cerah, dengan lipak sakbe. Selanjutnya, karena muncul pandangan bahwa waju bodo ini bisa diubah menjadikannya lebih tebal dengan cara ditoko, yaitu baju dibasahi dengan air, lalu dibasuh dengan kanji dengan cara ditepuk-tepuk sampai merata. Selanjutnya, baju dibentangkan pada sebatang bambu yang dipasang melintang sebagai gantungan. Di bagian bawah baju tersebut juga diberikan bambu yang melintang dan pada kedua ujungnya diberi batu sebagai pemberat. Biasanya batu ini juga diganti dengan kelapa. Baju tersebut ditepuk-tepuk sampai kanjinya betul-betul merata. Selanjutnya dikeringkan dengan sinar matahari dan diangin-anginkan sampai mengeras dan licin sehingga tampak bahwa waju toko ini telah disetrika. Nole anak-anakku makue dekna nengka taita cara pembuatan waju toko carana mengeso waju toko maga nareko riolo. Itu adalah pandangan sehari-hari anak-anak yang memiliki rumah panggung atau bolaju. Biasa diawa bolana engka riaranginangi waju toko. Baiklah, sekarang kita memasuki makna simbolik waju toko dan perhiasannya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa dahulu ada fungsi etik atau ketentuan dalam pemakaian warna waju toko. Misalnya, saya akan menjelaskan dari umur 10 tahun sampai 25 tahun. Kalau 10 tahun, anak umur 10 tahun ke bawah menggunakan warna kuning gading. Atau biasa to diasengnya waju pela-pela. Magana riaseng waju pela-pela. Nasabak pela-pela dalam bahasa Indonesia berarti kupu-kupu. Jadi ini menggambarkan sifat anak-anak yang periang. Selanjutnya umur 10 tahun sampai 14 tahun menggunakan warna jingga dan merah muda. Kenapa warna ini dipilih untuk anak 10 tahun sampai 14 tahun? Karena ini mendekati warna merah darah. Warna merah muda juga dalam bahasa Indonesia berarti jika di bahasa Bugis kan berarti bako. Bako mendekati
kata baka yang artinya setengah matang, menunjukkan anak ini menuju balik. Selanjutnya umur 17 tahun sampai 24 tahun menggunakan warna merah darah. Sebelumnya umur 14 tahun sampai 17 tahun itu masih menggunakan jingga dan merah muda, tetapi dipakai berlapis karena biasanya umur 14 sampai 17 tahun anak perempuan sudah balik dan biasanya sudah tumbuh payudara. Dan selanjutnya umur 17 sampai 24 tahun menggunakan warna merah darah disebabkan karena pada zaman dahulu anak umur 17 sampai 24 tahun itu sudah menikah dan memiliki anak. Arti dari merah darah ini artinya dia sudah melahirkan sehingga mengeluarkan darah. Nah, kalau warna kuning ini adalah warna kebangsawanan masyarakat Bone. Kenapa kuning dipilih sebagai warna kebangsawanan? Sebab makna simbolik dari kuning ini adalah diharapkan pemakainya memiliki sifat yang hangat seperti matahari pagi, periang bagai bunga matahari yang sedang mekar, ramah terhadap lingkungan sekitarnya, dan kuning juga memiliki warna seperti emas. Seperti kita tahu bahwa emas itu harganya mahal atau masuli. Tapi mahal di sini bukan berarti sombong. Artinya mahal di sini dia harus memiliki harga diri yang tinggi. Seperti pepatah ini. Bunga-bunga lisa sunrong, masuli masagala patak baka engi. Bunga-bunga ten rosale, ia pana tak baka tudapi gurue. Makna yang terkandung dalam elong atau pepatah ini ialah bunga-bunga lisa sunrong dan bunga-bunga ten rosalo dikiaskan kepada seorang gadis. Sukar dan bukan sembarang orang yang dapat memperistrinya, kecuali lelaki yang telah mampu untuk menanggung kebutuhannya secara lahir dan batin. Ia pana tak baka tudapi gurue, bermakna bahwa gadis ini akan bebas dari pingitan atau pengawasan orang tuanya setelah ia dinikahkan. Selanjutnya adalah simpolo pele. Simpolong ini adalah bahasa Bugis yang berarti sanggul. Sedangkan pele berarti digulung. Jika simpolong ini dipelek dari arah kanan ke arah kiri, ini berarti pemakainya adalah seorang gadis. Sedangkan jika simpolong ini dipelek dari arah kiri ke kanan, artinya wanita ini bukanlah gadis atau telah bersuami. Jadi simpolong pelek hanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, karena simpolong yang digunakan untuk pengantin biasanya menggunakan simpolo tetong, biasanya digunakan di belakang yang tinggi. Ini ada contoh penggunaannya, ada seorang gadis yang memakai waju bodo lengkap dengan perhiasannya dan ada simpolongnya. Selanjutnya perhiasan yang biasa digunakan oleh perempuan Bugis adalah bunga padidi. Jadi bunga padidi ini biasa juga disebut sebagai pinang goyang. Bunga padidi berarti bunga yang selalu bergoyang. Bentuknya menyerupai bunga yang mekar dan di tengahnya terdapat mutiara. Tangkainya terbuat dari per yang dianalogikan sebagai pohon kelapa. Pohon kelapa yang bermakna sebagai ragasi wanita Bugis yang dapat berguna
mulai dari ujung kepala seperti pohon kelapa yang semua bagiannya dapat digunakan dalam kehidupan manusia. Jadi ini adalah contoh dari bunga padidi. Di sini kita bisa lihat ada mutiara, ada per yang tadi dianalogikan sebagai pohon kelapa. Jadi atas dasar ini kita dapat sampai pada tanda yang lebih dalam maknanya bahwa diharapkan wanita yang memiliki atau memakai bunga padidi ini dapat berguna dalam kehidupan seperti pohon kelapa. Seperti kita ketahui bahwa pohon kelapa berguna mulai dari daun, dari buahnya, batang sampai akarnya. Daunnya dapat digunakan sebagai kerajinan tangan, buahnya bisa dibuat santan untuk makanan atau dimakan biasa pun sudah enak, dan sedangkan pohonnya dapat digunakan sebagai tiang rumah atau biasa penahan rumah yang disebut parewa bola. Akarnya bisa dibuat sebagai pengikat. Selanjutnya yaitu bunga sibolo. Jadi bunga sibolo atau bunga riguba yang berarti bunga yang dirangkai. Bunga ini terdiri dari beberapa macam warna, yaitu ada kuning, merah, hijau, ungu, putih, dan jingga. Warna-warna ini dipilih karena warnanya cerah, dan ini merupakan makna dari 5 rukun Islam. Nah, ini dia warna dari bunga sibolo atau bunga riguba. Ini bunganya belum terangkai. Biasanya kalau dirangkai itu dia dipasang di bagian simpolong. Jadi atas dasar ini kita dapat sampai pada tanda yang lebih dalam maknanya. Wanita yang menggunakan bunga sibolo atau bunga riguba ini diharapkan mampu menjalankan semua rukun Islam sehingga menjadi wanita yang soleha. Selain itu diletakkan di belakang telinga sebelah kiri jika pemakainya gadis. Hal ini bermakna agar wanita yang memakai bunga sibolo dapat mendengarkan hal-hal yang baik. Selanjutnya adalah bangkara atau subeng. Bangkara merupakan anting-anting yang bentuknya menyerupai bunga yang mekar dan banyak lempengan berbentuk daun kecil yang menggelantung dan bersusun. Bahan dari bangkara ini yaitu terbuat dari emas dan dipakai oleh gadis bangsawan. Makna simbolik dari bunga dan daun tersebut yaitu kesuburan. Kelak ketika gadis ini menikah, ia diharapkan mampu memberikan keturunan yang banyak agar dapat meneruskan generasinya. Namun untuk wanita yang telah bersuami, mereka tidak menggunakan bangkara lagi sebagai perhiasan untuk telinga mereka. Untuk wanita yang bersuami biasanya mereka menggunakan subeng. Jadi di sini saya sudah masukkan gambar contoh dari bangkara dan subeng. Bisa dilihat sangat berbeda dan sangat gampang untuk dibedakan. Ini yang digunakan oleh gadis dan ini adalah yang digunakan oleh wanita yang sudah bersuami. Ini yang saya tadi jelaskan, ada lempengan-lempengan berbentuk daun yang menggelantung yang mempunyai makna simbolik sebagai kelak si wanita akan diharapkan mampu memberikan keturunan yang banyak. Selanjutnya simataya. Sima itu kalau dalam bahasa Bugis juga berarti
sima atau pelindung. Fungsi dari sima taya itu sendiri ialah untuk menghalangi pandangan orang lain ketika secara tidak sengaja tangan si wanita tersebut terangkat. Perlu diketahui bahwa wanita Bugis sangat pantang mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Selain itu, sima taya juga berfungsi untuk memperindah wajah tokoh, karena seperti yang kita ketahui bahwa wajah tokoh adalah baju yang tidak memiliki corak sama sekali, sehingga tampak polos ketika tidak dikombinasikan dengan sima taya. Jadi ini adalah contoh sima taya dan pemakaiannya. Di sini ada warnanya merah cerah yang artinya bahagia. Semoga doa dari warna ini adalah semoga pemakainya berbahagia, dan di sini ada bunga-bunganya dan ada pinggiran-pinggiran emas. Ini dikaitkan dengan prinsip wanita Bugis. Beberapa minggu lalu pernah saya sampaikan ada engkat se di papaseng menurut Taugie, yaitu duami wala sapo unganna panasae nabelo kanuku. Nah, itu adalah prinsip orang Bugis yang dijadikan pula pelindung, yang artinya bahwa hanya dua yang saya jadikan pelindung, yaitu bunga nangka dan perhiasan kuku yang artinya adalah kejujuran dan kesucian. Jadi makna simbolik dari sima taya yang umumnya berwarna merah bermakna segar, sehat, dan cinta. Sedangkan di tengah sima taya ini tadi terdapat bunga yang bermekaran dan terdapat pinggiran berwarna emas yang membentuk seperti pagar. Jadi atas dasar ini kita dapat sampai pada tanda yang lebih dalam maknanya bahwa pagar sima taya bermakna sebagai pelindung. Selanjutnya adalah genosi batu. Genosi batu artinya adalah kalung yang mempunyai satu permata. Genosi batu ini hanya digunakan oleh bangsawan. Bentuknya menyerupai daun yang di tengahnya ada satu permata, biasanya berwarna merah atau hijau. Tergantung pemakainya memakai wajah tokoh berwarna apa, mereka menyesuaikan. Namun ketika diperhatikan lebih seksama, bentuk sebenarnya dari kalung ini ialah diadaptasi dari burung Garuda, lambang negara Republik Indonesia. Lebih lanjut lagi, dahulu daerah Bone mempunyai bendera yang berlambang Garuda dan disebut sebagai Garudae. Jadi ini adalah contoh dari genosi batu. Di sini ada permatanya, biasanya berwarna merah atau berwarna hijau tergantung dari pemakaiannya. Nah, ini ada contoh pemakaiannya. Ini adalah genosi batu. Nah, jadi Garuda adalah burung yang penuh percaya diri, energik, dan dinamis. Ia terbang menguasai angkasa dan memantau keadaan sendiri, tak suka bergantung pada yang lain. Garuda juga mempunyai sifat sangat setia pada kewajiban sesuai dengan budaya bangsa yang dihayati secara turun-temurun. Selain itu, ia juga pantang mundur dan pantang menyerah. Dari semua sifat yang dimiliki Garuda diinterpretasikan dalam diri wanita Bugis. Jadi wanita ini diharapkan bisa seperti Garuda. Dia penuh dengan kepercayaan diri yang baik, maksudnya tidak bergantung pada yang lain, artinya ia bisa mandiri tanpa bergantung kepada siapapun. Setia pada kewajiban. Jadi maksudnya ia mengerjakan sesuatu sesuai dengan kewajibannya, serta pantang menyerah.
Jadi penciptaan Genos Batu merupakan analogi dari burung Garuda sehingga wanita yang memakai perhiasan ini mencerminkan sifat seperti Garuda. Dalam kehidupan diperlukan kepercayaan diri. Rasa percaya diri ini adalah suatu kualitas diri yang diperlukan untuk membuat orang yakin pada diri sendiri dan bertanggung jawab akan segala tindakan yang akan diambil. Jadi setiap tindakan yang diambil itu akan ada konsekuensinya, baik itu positif maupun itu negatif. Akan tetapi rasa percaya diri itu bukanlah sesuatu yang bisa diajarkan pada orang dari hari ke hari, melainkan harus ditanamkan sejak dini atau sejak kanak-kanak. Kepercayaan diri ini merupakan suatu keyakinan dan sikap seorang terhadap kemampuan pada dirinya sendiri dengan menerima secara apa adanya baik positif maupun negatif yang dibentuk dan dipelajari melalui proses belajar. Jadi prosesnya ini tidak singkat. Untuk membangun kepercayaan diri kepada diri itu butuh proses yang biasanya agak lama. Biasa kita bilang, oh saya percaya diri, tapi sulit untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan jika itu hanya dipelajari dalam waktu yang singkat. Selanjutnya adalah kote. Kote adalah kalung yang pemakaiannya biasa dikolaborasikan dengan Genos Batu, tetapi kadang juga dipakai secara terpisah. Jadi bentuk kote ini seperti tasbih, namun butiran-butirannya agak besar dibandingkan dengan tasbih. Kote dibuat dari butiran-butiran karena kote itu sendiri bermakna layaknya kehidupan. Atas dasar ini kita dapat sampai pada tanda yang lebih dalam maknanya, yaitu hidup layaknya seperti kote, berawal dari dan berakhir di titik yang sama. Kita hidup di dunia tanpa membawa apa-apa, begitu pula ketika kita wafat tidak akan membawa apa-apa. Dalam ajaran Islam pun manusia terbuat dari tanah, maka kita ketika meninggal akan kembali pada tanah. Bukan kote namanya jika hanya satu butir. Demikian pula bukan hidup jika hanya ada satu rasa. Kehidupan akan sempurna jika telah melewati serangkaian butiran suka, duka, tawa, tangis, kesuksesan, kegagalan, dan pasang serta surut. Seperti kote yang melingkar, hidup juga demikian. Kemanapun pergi dan berlari, kita tetap dalam lingkaran takdir Allah. Dari Allah kita hidup dan kepadanya lah kita kembali. Di sini diharapkan wanita Bugis mampu menghadapi kehidupan seperti makna yang terkandung di dalam kote. Jadi ini adalah contoh dari kote, bisa kita lihat. Biasanya ini memang panjang, bisa dilingkarkan 2 kali sampai 3 kali. Selanjutnya adalah bossa. Jadi bossa merupakan perhiasan berupa gelang yang terbuat dari bahan emas dan perak. Pada zaman dahulu bossa hanya dipakai oleh keturunan bangsawan. Makna simbolik dari bossa tergambar dari bentuknya yang polos, tidak memiliki ukiran yang rumit, tetapi di sisi lain terlihat anggun. Selanjutnya, petanda dari bossa adalah gambaran kelemah lembutan dan keanggunan yang merupakan ciri khas seorang wanita yang tidak dimiliki oleh lelaki. Jadi wanita diciptakan dengan hati yang lemah lembut agar ia bisa menjadi penenang di kala susah. Jadi ini adalah model bossa. Bisa dilihat ini ada perak, ada yang emas. Ukiran-ukirannya tidak rumit,
dan biasanya ada mutiara-mutiara di tengahnya. Selanjutnya adalah pasangan dari waju toko, yanaritu lipak sabe. Jadi lipak sabe adalah sarung sutra khas tanah Bugis. Pembuatannya banyak dilakukan di Kabupaten Wajo, terkhusus di daerah Sengkang. Lipak sabe memiliki banyak corak yang indah dan berwarna cerah. Corak dari kain sarung Bugis dan beberapa macam diantaranya adalah corak kotak-kotak kecil yang disebut balorni. Sementara itu, corak kotak-kotak besar seperti kain tartan Skotlandia diberi nama balolobang. Selain corak kotak-kotak, terdapat pula corak siksak yang diberi nama corak bombang. Corak ini menggambarkan gelombang lautan. Pola siksak ini dapat diterapkan di seluruh permukaan sarung atau di bagian kepala sarung saja. Adapun kepala bagian sarung justru terletak di area tengah sarung dan sering juga corak bombang ini digabungkan dengan corak kotak-kotak. Corak kotak-kotak ini juga menggambarkan atau mengartikan prinsip kehidupan orang Bugis yang biasa dianalogikan dalam sulapa epa. Jadi ini ada contoh beberapa warna dan corak dari lipak sabe. Inilah penjelasan saya mengenai waju toko serta perhiasan dan makna simbolik yang terkandung di dalamnya. Jadi makna-makna yang kari lalena waju toko nenia perhiasan-perhiasanna merupakan perilau doange pole tau rioloe nasaba engka arti-arti, engka doa-doa agar pemakainya bisa seperti yang dianalogikan dalam pemakaian waju ade ero. Sekian nih penjelasanku esoewe nareko engka pakutana, silakan taka ijarita nasaba kempa cek dek wetuna. Oke, nareko dek gaga pale melok makutana. Sekian nih pertemuan tak esoewe mamuare rerengi kesehatan na asalamakeng tasiruntuk pemang minggu depanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.